Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 5 SD Mumtaz yang soleh dan soleha? Kali ini kita belajar lagi pembelajaran tema ya. Tema 8, kita akan membahas tentang latihan akhir subtema 2, tema 8. Nah, sebelum kita belajar bersama-sama, marilah kita berdoa dulu ya sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya sudah sholat duha ya. Alhamdulillah, Bu Guru yakin kalian semuanya adalah anak yang soleh, soleha, dan taat beribadah ya. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita, yakni tema 8, latihan pembahasan akhir subtema 2. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu memahami faktor yang mempengaruhi daur air, identifikasi peristiwa bacaan atau yang sesuai dengan bacaan, kemudian pola lantai tari, jenis-jenis usaha ekonomi, dan keunikan adat istiadat di Indonesia ya. Nah, kalian bisa sambil membuka buku paket kalian halaman 104 ya. Di halaman 104 sudah ada soal-soalnya. Nah, kita membahas bersama ya soal-soal tersebut. Yang pertama, periksa rembesan bak air yang ada di kamar mandi. Bila air surut atau berkurang setelah diisi, berarti ada rembesan atau kebocoran. Segera tambal permukaan dinding bak yang bocor tersebut. Bila tidak ada waktu untuk memperbaikinya, isi bak mandi saat akan mandi saja. Tampung air di ember untuk keperluan yang sedikit. Nah, kira-kira ide pokok untuk paragraf tersebut apa? Mencari ide pokok, caranya adalah membaca dulu. Ya, masih ingat ya caranya mencari ide pokok? Kita harus membaca dulu, kemudian kita harus menemukan hal pentingnya. Nah, dari A, B, C, dan D, ternyata yang merupakan ide pokoknya adalah C. Betul sekali. Bak mandi yang bocor ditandai dengan rembesan air. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Antonim kata surut pada paragraf tersebut adalah surut. Surut itu berarti menyusut ya. Antonim berarti mencari lawan kata. Lawan katanya menyusut atau berkurang adalah B, betul, bertambah. Selanjutnya nomor 3. Langkah-langkah pembuatan poster adalah sebagai berikut. 1. Menentukan tema poster. 2. Menentukan kalimat poster. 3. Merencanakan gambar poster. 4. Membuat gambar dan kalimat poster. Nah, urutan langkah-langkah pembuatan poster yang benar adalah A. 1, 2, 3, dan 4. Jadi langkah yang disajikan di nomor 3 ini kebetulan sudah selanjutnya benar. Nomor 4 ini soalnya bermuatan IPA ya. Kegiatan manusia berikut dapat mengakibatkan terganggunya daur air. Kecuali, perhatikan ada kata kecuali di sini. A. Membiarkan lahan kosong tidak ditanami dengan tumbuhan. Berarti mengganggu atau tidak itu? Mengganggu, jadi bukan jawabannya. B. Menggunakan air secara berlebihan untuk kegiatan sehari-hari. Nah, kalau berlebihan berarti boros airnya. Jadi mengganggu. Berarti bukan jawabannya karena yang diminta adalah kecuali. C. Mengubah daerah resapan air menjadi bangunan-bangunan lain. Juga bisa mengganggu. Karena bisa membuat menjadi banjir ya. Nah, yang D. Membuat biopori di setiap rumah. Biopori itu apa anak-anak? Biopori itu berarti membuat resapan-resapan di setiap rumah, jadi agar tidak menimbulkan banjir. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D. Berikutnya nomor 5.
Pohon-pohon mempunyai arti penting dalam siklus air. Pohon-pohon tersebut berfungsi untuk, karena pohon itu memiliki akar, kita ingat pohon ya, pohon itu kan bagian-bagiannya ada akar, batang, daun, bunga, buah. Nah, kita ingat bahwa pohon memiliki fungsi yang berbeda-beda pada setiap bagiannya, dan semua bagian itu ternyata membutuhkan air. Jadi yang paling sesuai, pohon bisa menyimpan air hujan, yang A ya. Berikutnya nomor 6. Betonisasi jalan-jalan dapat mengganggu siklus air karena betonisasi itu apa anak-anak? Ada yang masih ingat? Iya, betul jawabannya. Betonisasi itu berarti meningkatnya pembangunan yang menggunakan teknik cor atau di beton. Ya, itu akibatnya pada siklus air adalah apa anak-anak? Iya, yang A, mengurangi peresapan air. Semakin banyak betonisasi, semakin banyak pembangunan, akhirnya tanah lapang berkurang, maka peresapan air di bumi akan berkurang, ya. Next, nomor 7. Jenis pekerjaan yang menghasilkan barang adalah yang menghasilkan barang. Berarti ada sesuatu yang dihasilkan. Apa kira-kira? Petani, dokter, sopir, atau montir? Petani, betul sekali jawabannya. Karena petani itu menghasilkan apa? Hasil panen. Ya, kalau dokter dia menghasilkan jasa, ya. Kemudian sopir juga bergerak dalam bidang jasa, montir itu juga bergerak dalam bidang jasa. Jadi, yang paling benar jawaban nomor 7 adalah A, petani. Berikutnya nomor 8. Jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah, nah ini kebalikan dari nomor 7 ya. Yang menghasilkan jasa berarti yang tidak menghasilkan barang adalah yang dokter. Betul sekali. Coba kita ulas satu persatu jawabannya. Kalau peternak berarti menghasilkan apa? Hasil ternak. Iya, bisa hewan, bisa susu, bisa telur, itu peternak ya. Kemudian petani, ya jelas hasil pertanian, bisa padi atau yang lainnya. Kemudian nelayan menghasilkan apa? Menghasilkan hasil laut. Ada ikan, ada udang, kepiting, dan lain-lainnya. Kalau dokter, dia membantu memberikan jasa untuk kesembuhan atau kesehatan pasien. Selanjutnya nomor 9. Pegawai negeri bekerja di bidang apa? Nah, pegawai negeri itu misalnya pegawai pemerintahan. Ada yang mulai dari kelurahan ya, atau pegawai kecamatan, lalu ada lagi pegawai dinas pendidikan, pegawai pemerintah daerah. Nah, itu semuanya bekerja dalam bidang apa? Ada yang tahu anak-anak? Iya, betul sekali, dalam bidang jasa. Karena mereka tidak mengambil keuntungan dari warga atau masyarakat. Mereka hanya memberikan pelayanan masyarakat, jadi bergerak dalam bidang jasa. Yang A jawaban nomor 9 ya. Berikutnya nomor 10. Petani mendapatkan uang setelah menjual hasil? Iya, B, panen. Benar sekali. 11. Perkebunan merupakan contoh kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Iya, segala sesuatu yang menghasilkan hasil panen itu disebut sebagai bidang pertanian. Selanjutnya nomor 12 ini tidak usah dikerjakan karena soalnya kurang benar atau ada kesalahan pada soalnya. Jadi kita lewati saja. Hasil utama peternakan ayam adalah ayam. Berarti menghasilkan apa nak kalau ayam? Coba dibayangkan. Ayam berarti dia bisa menghasilkan, iya bagus, telur dan daging ayamnya. Jadi jawabannya yang A, telur dan daging. Nomor 14. Berikut ini yang termasuk pengelola jasa transportasi yang disediakan pemerintah adalah transportasi yang disediakan oleh pemerintah. A. PT KAI, B. PT Garuda Indonesia, C. PT Pelni, D. PT Pertamina. Nah, yang berkaitan dengan transportasi jawabannya yang mana? Ya, ternyata jawabannya nomor 14 ini ada 2. A. PT KAI yang menyediakan jasa transportasi kereta api. Kemudian B. PT Garuda Indonesia yang menyediakan jasa transportasi
penerbangan. Pinter sekali. Sekarang nomor 15. Badan usaha di Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah, jadi kalau dari sini berarti yang sesuai untuk mensejahterakan anggotanya, yang mana berarti? Yang A, koperasi, betul sekali. Next, nomor 16. Kebiasaan secara turun-temurun oleh suatu masyarakat disebut sesuatu yang dilakukan secara turun-temurun dari zaman nenek moyang kita tetap ada sampai sekarang. Nah, seperti itu namanya apa ya anak-anak ya? Budaya, perilaku, istiadat, adat istiadat, yang mana yang benar? Iya, betul sekali D, adat istiadat. Next, nomor 17. Upacara turun ke sawah di Aceh disebut, jawabannya adalah B, tron ublang. Yang B. Nomor 18, upacara sedekah laut dilaksanakan para nelayan di mana? Di Banyuwangi. Jadi di Banyuwangi itu ada tradisi namanya sedekah laut, karena di sana itu dekat dengan lautan dan mayoritas masyarakatnya bekerja dalam bidang perikanan, maka secara tradisionalnya mereka melakukan upacara sedekah laut ya. Berikutnya nomor 19, rumah adat betang dibuat untuk menghindari. Nah, kalian tahu rumah adat betang? Rumah adat betang ini adalah rumah yang berbentuk seperti panggung. Jadi rumahnya agak ke atas. Nah, ini untuk menghindari apa ya anak-anak kira-kira? Nyamuk, serangga, binatang buas, atau musuh? Jawabannya yang C, betul, binatang buas. Next, nomor 20. Pentas sandiwara di Cirebon menggunakan gitar dan seruling. Namanya apa? Namanya adalah tarling. Pinter sekali. Nomor 21. Seni tari dan nyanyian di Jawa Barat diiringi rebana. Disebut C, rudat. Ya. Nah, kita ke pola lantai. Pola lantai itu sebetulnya dibagi menjadi dua ya pembagian besarnya. Pola lantai garis lurus dan pola lantai lengkung. Kalau pola lantai yang garis lurus itu dibagi menjadi dua, yaitu horizontal dan vertikal. Kemudian yang pola lantai melengkung itu dibagi menjadi dua juga, yaitu melingkar dan ada yang U ya. Ada juga yang berbentuk diagonal. Nah, sekarang kita lihat nomor 22. Berikut ini adalah gambar pola lantai yang mana? Kamu perhatikan gambar ini bersusun dari depan ke belakang. Dari depan bersusun satu baris ke belakang berarti namanya adalah pola lantai vertikal, ya. 23. Berikut adalah gambar pola lantai apa? Lihat, mereka membentuk sebuah lingkaran. Jadi, pola lantainya adalah melingkar. Nah, yang nomor 24, pola lantai apakah ini? Kalau kamu perhatikan, ternyata garisnya itu miring. Tidak tegak lurus, tetapi dia agak miring. Berarti ini adalah pola lantai diagonal. Good. Berikutnya nomor 25. Kalau yang seperti ini berarti dia berjajar dari arah kanan ke kiri atau kiri ke kanan, sebaliknya berjajar menyamping. Disebut sebagai pola lantai horizontal. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang B, jawaban singkat ya. Nomor 1. PT Garuda Indonesia bergerak di bidang apa? Kamu kalau membayangkan Garuda Indonesia itu membayangkan apa anak-anak? Pesawat, betul sekali. Jadi kalau pesawat, dia bergerak di bidang transportasi atau penerbangan. Selanjutnya nomor 2. Sistem perekonomian Indonesia disusun berdasarkan atas azas kekeluargaan. Bentuk usaha yang sesuai sistem tersebut adalah, ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33. Masih ingat ya? Di tema yang sebelumnya sudah dibahas tentang UUD 45. Kalau pasal 33 UUD 45 berarti berbicara tentang koperasi. Pinter sekali. Nomor 3.
Pekerjaan petani berkaitan dengan sumber daya alam yang berupa, kalau petani kan bercocok tanam. Jadi yang ditanam adalah tumbuhan. Pintar ya. Selanjutnya nomor 4. Pemakaman mayat di dalam gua-gua batu terdapat di daerah mana? Ini ada di Toraja ya. Selanjutnya nomor 5. Keberagaman suku yang ada di Indonesia harus dimaknai sebagai apa? Kan ada suku Baduy, suku Jawa, suku Madura, dan lain-lain. Ini harus kita anggap sebagai kekayaan budaya bangsa ya. Next, nomor 6. Suku Asmat, Arfak, dan Dani itu berasal dari Papua Barat. Ya, betul. Nomor 7. Pertanian adalah kegiatan ekonomi pedesaan yang memanfaatkan, karena tadi ingat ya, petani tadi menggunakan tumbuhan di nomor 3 tadi, tumbuhan ya seperti padi, kemudian cabai, bawang merah, bawang putih, atau yang lainnya ya. Nah, itu berarti tuh semuanya tumbuh-tumbuhan. Kalau tumbuh-tumbuhan berarti dia termasuk sumber daya alam hayati ya. Nomor 8. Apabila daerah peresapan air semakin berkurang, maka cadangan air di dalam bumi akan semakin bagaimana? Ingat, jika banyak betonisasi, jika banyak bangunan di bumi, maka membuat peresapan air akan semakin menipis. Pintar sekali, karena air yang turun dari hujan, ya, air hujan yang turun itu tidak bisa diserap dengan baik. Kalau tidak bisa diserap dengan baik, maka airnya tidak bisa diserap oleh tanah. Akhirnya tidak bisa memberikan persediaan air bersih. Jadi airnya jadi kotor dan membuat menjadi banjir. Oke. Selanjutnya, nomor 9. Penari tari Pakarena bergerak ke depan dan ke belakang. Depan, belakang. Berarti membentuk pola lantai apa? Kalau depan, belakang berarti garis lurus ke depan, belakang. Berbaris depan, belakang. Pola lantainya adalah? Ya, betul. Vertikal, ya. Nomor 10. Tarian yang cenderung berkarakter lembut dalam rangkaian gerak yang mengalir seperti aliran air yang tenang itu berasal dari daerah. Dari mana anak-anak? Daerah yang terkenal dengan lemah lembutnya, dengan kehalusannya adalah, benar sekali, Solo dan Yogyakarta ya. Sekarang kita membahas bagian yang C. Mengapa suku di Kalimantan membuat rumah panggung? Ya, ini pertanyaan yang bagian A tadi ya. Kenapa kok ada rumah panggung di Kalimantan? Agar terhindar dari serangan binatang buas. Ya. Nomor 2, rumah adat daerahmu apa? Kita tinggal di Sidoarjo. Berarti kita termasuk bagian dari Pulau Jawa. Nah, rumah adatnya adalah rumah joglo. Pinter. Nomor 3. Bagaimana cara menghemat air di rumah? Ya, bagaimana ya caranya menghemat air di rumah? Yaitu kita harus menggunakan air secara bertanggung jawab. Maksudnya apa? Gunakanlah air secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, setelah kita mandi, kerannya ditutup. Atau kalau kita sudah selesai mencuci piring, cuci baju, airnya jangan dibuang percuma, tapi kalau selesai kerannya ditutup ya. Jangan suka main-main buang-buang air, karena itu mubadir dan perilaku yang tidak bertanggung jawab ya. Berikutnya nomor 4, apa tujuan utama pendirian koperasi? Nah, tadi yang disampaikan sesuai dengan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, bahwa koperasi itu bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya ya. Nomor 5 yang terakhir, apakah perbedaan dari BUMN dan BUMS? Nah, perbedaannya dari kepanjangannya saja sudah berbeda.
BUMN itu adalah badan usaha milik negara. Sementara yang BUMS adalah badan usaha milik swasta ya. Nah, BUMN itu merupakan badan usaha yang didirikan oleh negara, artinya didirikan oleh pemerintah. Yang sebagian atau seluruh modalnya itu berasal dari kekayaan negara yang telah disisihkan. Dan BUMN itu tidak mencari keuntungan atau laba sepenuhnya. Sementara yang BUMS merupakan badan usaha yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang, juga dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. Dan tujuan utamanya BUMS itu adalah mencari laba atau keuntungan. Oke. Baik anak-anak, Bu ini rasa sudah cukup ya pembelajaran kita kali ini. Pembahasan latihan soal subtema 2, tema 8. Bu Heni harap kalian selalu rajin membaca buku agar ilmu yang kalian dapatkan semakin bertambah. Jangan lupa juga untuk mematuhi protokol kesehatan, gunakan masker, cucilah tangan kalian dengan sabun dan air mengalir, dan jaga jarak. Jauhi kerumunan ya, agar pandemi ini segera berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.